pembunuh bayaran kejar-kejar saya. Pembunuh bayaran. Egy Sujana, Masih Pukima, ya, kau setelah kehabisan duit di luar negeri kan, terpaksa lah kembali ke Indonesia, ya, karena nggak mungkin kau selamanya ngumpet di sana, nggak ada duit juga kan. Kau ini soalnya bukan, ya, koruptor kelas kakap yang duitnya banyak sehingga bisa bersembunyi di luar negeri selamanya. Itulah poinmu, ya. Tetapi setelah kau sampai di Indonesia ini, di tanah air ini, kembali kau membuat satu kebohongan besar, ya, yang menyudutkan pemerintah dalam hal ini dengan mengatakan kau dikejar-kejar hitman, pembunuh bayaran di luar negeri, ya. Jadi jangan kau pikir kami pendukung pemerintah ini, masyarakat Indonesia ini mayoritas percaya, kecuali pendukung-pendukungmu yang goblok, tolol, bego itu, ya. Karena kegoblokannya seperti kau, seperti Anies itu, orang-orang tolol seperti itu, langsung percaya dengan isu hoax seperti ini, ya. Karena kenapa saya katakan itu kebohongan besar dan kami tidak akan percaya itu, ya. Seandainya benar ada hitman, ya, pembunuh bayaran mengejar-ngejar kau di sana, ya. Pertanyaan saya, bagaimana kau bisa sampai di Indonesia ini? Bagaimana? Kau tanpa pengamalan, tidak punya siapa-siapa, gak punya duit juga untuk bayar bodyguard, ya. Kau di luar negeri sana. Pertama, kedua, seorang pembunuh bayaran, ya, itu bukan kaleng-kaleng. Dia sudah punya strategi, ya, untuk membunuh seseorang, ya. Kok bisa kau lolos di Indonesia? Jangankan seorang pembunuh bayaran, Egy Sujana, ya, yang bukan pembunuh bayaran pun membunuh manusia seperti kau itu gampang. Supaya kau paham itu, ya. Tinggal disuntikkan aja itu, ya, racun kempusmu itu di luar negeri sana. Mati kau sudah, ya. Jadi kau gak usahlah mengarang cerita, ya. Lebih baik kau fokus kepada perkaramu ini. Setelah menghilang 2 bulan ke planet Pluto, akhirnya Egy Sujana muncul di Polda Metro Jaya. Tahu aja dia banyak yang kangen. Apalagi penyidik-penyidik di Polda Metro Jaya. Banyak kali yang kangen sama kawan ini. Mana aja, bos? Katanya sakit, iya. Itu pengacara mau bilang katanya kau ususmu itu dipotong katanya ya. Karena kanker akut. Dan tahu enggak kalian, sekalinya muncul ke permukaan, dia menyangkal keterlibatannya dengan Roy Suryo. Mau cuci tangan nih, mau lepas tangan dia sama kawan sendiri. Ayo kita dengar yuk, kita dengar. Jadi saya tidak ingin digabungkan dengan teman-teman lain yang tindak pidananya secara substansinya berbeda lalu disamakan. Saya tidak ingin di situ. Jadi itulah saya cepat keluar dari pemeriksaan itu. Dan selanjutnya untuk urusan TPWA, saya nyatakan dengan tegas, saya sudah alihkan kekuasaan jabatan saya kepada Muslim Arbi, kemudian timnya Rijal Fadilah, kemudian ada Azamkan, ada Al-Katiri, ada Bu Eli, ada semua yang terkait di dalamnya, Arif Iksan atau Ali, itu nanti dibicarakan sama ke depan. Bu Yulia juga kalau mau gabung di situ, ya, dan teman-teman lain. Saya jangan lagi ditanya-tanya soal TPWA. Sudah saya serahkan. Dan sudah pelimpahannya itu di depan yang memberi kuasa kepada saya. Saya kira begitu. Apa katanya? Jangan hubungkan saya dengan masalah hukumnya Roy Suryo. Artinya apa? Kalau Roy Suryo, Rismon tiba mendapat hukuman masing-masing, katakanlah 6 tahun, 12 tahun penjara, jangan samakan saya dengan mereka. Maunya berapa? Apa dia bilangnya? Dalam rangka, ya kan? Dalam rangka membela agama Allah. Apa hubungannya masalah ijazah dengan membela agama?
Yang saya kejar itu adalah kebenaran, kejujuran, keadilan. Sejak kapan kau benar? Sejak kapan kau adil? Dan yang terakhir, sejak kapan kau jujur? Kalau kau memang benar, ya, kau itu akan muncul saat pertama kali pemanggilan. Kalau kau memang jujur, ya, kau itu akan mengatakan di mana letaknya dan di mana tempat rumah sakit di mana kau dirawat. Kalau kau memang adil, jangan pernah katakan bahwasanya kalian dikriminalisasi. Sebetulnya kalian yang mengkriminalisasi Bapak Jokowi. Terbalik dunia ini kalian bikin. Mulai dia saat ini, ya, mulai dia ini tidak mau ambil pusing dengan nasib kawan-kawannya. Oke lah, Rosuryo bukan TPUA, ya, Tifa bukan TPUA, ambil lagi Rismon. Karena apa? Sampai saat ini belum pernah ada ku dengar dobrakannya, ya, atau ya tindakan-tindakannya yang membela ulama. Nggak pernah. Rismon kayaknya nggak pernah satu ulama pun dibelanya, nggak pernah. Tapi paling tidak itu Rizal Fadila. Itu kan wakilmu. Masa kau nggak mau bertanggung jawab atas anggotamu? Pemimpin macam apa itu? Apa dibilangnya? Oleh karena itu saya tidak muncul 2 bulan ini. Karena apa? Saya menjaga. Dan ini buktinya bahwasanya saya itu tidak sama dengan mereka. Kau kira orang bodoh? Saya laporkan ke Bareskrim. Datang ke Bareskrim ke rumah saya. Pak Norman perlu dilanjut nggak? Kayak gini. Saya bilang janganlah. Ini kasihan ini. Udah tua dia ini. Kalau waktu itu kasus menghina Pancasila itu. Katakan lanjut, berarti diproses terus itu. Proses itu nggak main-main. Diproses. Datang, wallah tuh datang dari Bareskrim ke rumah saya. Saya cabut. Oh, bapak ini bijaksana doang. Enggak, saya cabut. Kasihan. Napasnya udah nggak mengap itu orang. Ya, Egy itu. Dia sakit-sakitan ya. Sakit-sakitan. Ya, seminggu aja dia ditahan, nangis Bombay di situ. Hah? Nangis Bombay. Serius, bro? Iya. Ini orang ini nyalinya kecil kalau dia ditahan. Padahal kalau dia lagi di panggung gitu ya, di podium, wah kesannya seperti singa podium gitu ya. Oh, iya. Berani, tegas, keras ya. Memang kan? begitu. Ternyata ketika ditahan di sel, nangis Bombay. Pemeriksaan nangis Bombay. Nangis Bombay. Jadi ternyata ya teman-teman ya, Egy Sujana ini ternyata nyalinya cuma di mulut aja, besar omong doang. Tuh kata yang tadi itu, profesor tadi itu, ternyata dia tuh keluar-keluarnya doang aja yang keras gitu loh. Itu pun saat ibaratkan tuh didampingi oleh kelompok-kelompoknya. Dan ternyata mentalnya juga kerupuk juga. Pantesan waktu Bapak Jokowi melaporkan itu, dia ada ngeluh, loh saya ini alpukat, saya ini sebagai lewer katanya, dilindungi hukum dan sebagainya, kok saya dilaporkan sih katanya. Nah kan begitu, dia ada ngeluh gitu. Kemudian ada ujung-ujungnya apa katanya, kita happy katanya. Rupanya di balik yang katanya happy itu ternyata ada ada getaran di dalam jiwanya itu ternyata ada. Sampai akhirnya nyalinya mencut, akhirnya mentalnya kena, akhirnya fisiknya drop, akhirnya dia sakit. Nah, kemudian saking
saking parahnya karena mentalnya itu mentalnya sudah sangat drop sama sekali, sampai rumah sakit di Indonesia aja udah mampu menangani, akhirnya sampai ke luar negeri itu. Egi, ketahuan kamu, pantesan